Pagi ini pemirsa kita akan berbincang mengenai bagaimana mendapatkan profit besar pada proyek villa jika lokasinya di Bali. Dan bagaimana ya jika tanpa harus mengeluarkan modal besar, bahkan siapa tahu nih jadi mesin uang Anda. Kenapa sih harus di bidang properti, Pak Riko? Kenapa harus di bidang properti? Karena properti itu adalah lokomotif dari seluruh industri bisnis yang ada. Jadi ketika bergerak perekonomian, yang mengatrol pertama kali adalah sektor properti. Kalau bicara soal properti ya banyak orang kaya dari properti dan semua orang kaya pasti main properti. Itu udah menjadi industri yang menurut saya kita semua seluruh masyarakat Indonesia harus masuk secara langsung di industri properti. Baik misalkan pun kita bergerak di industri yang lainnya, saya yakin dan saya percaya bahwa masing-masing kita pasti akan ujung-ujungnya ke properti juga. Seperti basic needs ya jadinya ya. Nah di properti itu punya dua macam penghasilan kan. Ada capital gain, ada cash flow. Yang dimana kita biasanya nungguin kenaikan dari harga properti. Yang kedua yang harus di make sure adalah bukan hanya menunggu dari kenaikan properti, walaupun itu bagus. Tetapi yang kedua adalah mengenai bagaimana caranya setiap bulan kita punya penghasilan dari properti yang kita tunggu kenaikannya. Jadi kalau kondisi properti di Bali itu saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Bali itu salah satu daerah yang paling cepat pemulihan perekonomiannya setelah COVID. Nah, apalagi dengan kondisi yang tadi saya sempat singgung bahwa mengenai kondisi geopolitik saat ini masyarakat di seluruh dunia terlebih dari negara-negara yang sedang dalam tanda kutip bermasalah banyak loh yang moving ke Bali. Nah, ditambah dengan generasi milenial saat ini dengan budaya kerja yang dimana nomaden, yang mereka from everywhere. Work from everywhere, yang pasti sekarang udah ada istilah work from Bali kan. Nah, jadi itu menumbuh pesatkan mengenai permintaan atau demand properti yang ada di Bali. Nah, kalau kondisi di Bali seperti yang kita ketahui bahwa Bali itu memberikan penghasilan kepada Indonesia itu pasti lewat pariwisata. Nah, yang dimana kebutuhan pariwisata di sana, data menyebutkan setiap tahun itu 11 sampai 14 juta orang datang ke sana. Dari 11 sampai 14 juta orang yang makin akan bertambah, banyak pesawat direct akan datang lagi dari seluruh dunia. Di mana 60% dari 11 sampai 14 juta itu tinggalnya di hotel. Nah, kemudian 40%-nya di villa. Nah, kalau kita bicara soal properti, hotel itu dari tanah 1000 meter bisa dibangun kalau di Bali nggak boleh puluhan kamar atau ratusan kamar. Tapi kalau di villa tanah 1000 meter paling cuman 5-6 villa. Nah itu yang membuat walaupun angkanya 40%, tapi kita tidak bisa mensuplai kebutuhannya. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa punya bisnis villa di sana karena demand-nya tinggi sekali. Nah, harus digarisbawahi villa yang punya legalitas yang jelas, yang dimana tidak merusak lingkungan. Betul. Ya, yang kedua adalah pastinya sesuai dengan zonasi, tidak melanggar. Nah, itu yang harus kita bisa supply di sana. Nah, itulah kenapa permintaan tinggi. Jadi secara cash flow bisnis properti bagus untuk di Bali. Mari kita sama-sama bisa melihat potensi untuk bisa punya penghasilan dari bisnis villa yang ada di Bali. Bali itu daerah lokasi yang kita ketahui pastinya di daerah Badung pusat pariwisata. Seperti yang dari dulu itu bergerak terus tuh dari Kuta, ya Nusa Dua Kuta, kemudian Seminyak, kemudian Canggu. Sekarang Anda kalau ke Canggu, wow, itu banyak sekali orang-orang yang di sana yang bahkan mohon maaf ya, banyak sekali orang-orang yang membangun villa dengan izin yang kurang. Legalitas yang kurang. Nah, bagaimana coba kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa punya bisnis properti, membangun villa tapi memperhatikan lingkungan, legalitas. Nah, itu yang harus kita perhatikan nomor satu. Nah, lokasi mana? Pastinya lokasi yang pusat perkembangan pariwisata. Itu rumus kalau kita properti, lokasi-lokasi dan lokasi. Nah, di mana lokasi yang tepat? Udah pasti adalah perkembangan dari Canggu. Sekarang ini banyak pantai Nyanyi, pantai Kedungu, pantai Cinta, beralih langsung ke atas ke daerah Tabanan. Nah, makanya itu adalah salah satu yang kita harus perhatikan faktor lokasi yang akan menjadi pusat perkembangan pariwisata. Yang dimana di daerah perkembangan Canggu ke atas sampai ke Tanah Lot ini adalah daerah yang paling ideal untuk kita masukin saat ini. Selalu bergeser ya, selalu berkembang tentu saja. Coba tanya, Canggu 5 tahun lalu seperti apa? Nah, sekarang seperti apa? Sama, akan bergeser ke sana. Nah, disitulah kita jeli dalam melihat kita harus punya bisnis
properti villa terutama yang ada di daerah pusat pengembangan pariwisata ke arah Tanah Lot, Tabanan, Pantai Nyanyi. Sekarang ada beach club baru bahkan di sana. Itulah kita harus masuk ke sana.